Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tabiun. Ya pun. Baik, pada kesempatan kali ini kami CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Lampung Selatan akan melakukan praktik coaching. Pada kesempatan ini saya sebagai observer, nama saya Edi Mumaidi dan rekan saya sebagai coach Ibu Eka dan rekan saya sebagai coach Ibu Mariani. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, yaitu mengenai kompetensi coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah melakukan atau menyampaikan pertanyaan berbobot. Baiklah Bapak Ibu, kita langsungkan saja, kita saksikan proses coaching pada kesempatan kali ini. Kami persilakan. Selamat sore Bu Eka. Selamat sore Bu Mariani. Gimana kabarnya Bu Eka? Kabar baik Ibu. Ibu tadi cari saya ya. Iya. Maaf nih Bu Eka mengganggu waktunya. Nggak apa-apa Bu. Repot nggak nih Bu Eka? Oh enggak Bu, saya kebetulan lagi santai. Jadi gimana nih Bu Mariani? Ada apa nih Bu Mariani temuin saya? Begini Bu Eka. Kemarin ini saya menemukan namanya pelanggaran dari anak-anak, pelanggaran disiplin sekolah, terutama anak kelas 5. Itu anak tidak pakai sepatu dan kakinya terkena paku begitu Bu. Oke, jadi Bu Mariani ini ya yang saya tangkap. Muridnya melakukan pelanggaran begitu ya, karena tidak memakai sepatu ya Bu ya, kemudian kena paku gitu. Oke, Bu Mariani, kira-kira dari obrolan kita ini apa nih yang pengen didapat nih Bu Mariani? Saya ini pengen, rencana saya Bu mau menerapkan lebih kedisiplinan ke anak-anak gitu ya, supaya anak-anak ini lebih menghormati dan menghargai peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh mereka sendiri begitu Bu di kelasnya gitu. Oke, kalau yang saya nangkep ya Bu, bahwa Ibu pengen anak-anak itu disiplin dan lebih mematuhi lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu ya Bu Mariani ya. Oke, saat ini situasi di sekolah Ibu, khususnya di kelas Ibu, dengan penerapan keyakinan kelas itu seperti apa Bu saat ini situasinya? Situasinya itu sangat ini ya Bu ya, kurang kondusif begitu Bu, karena itu tadi anak-anak ini melakukan pelanggaran itu bukan cuma satu orang begitu Bu, jadi itu satu kelas yang anak laki-laki semua gitu Bu, kompak waktu istirahat itu mereka tidak pakai sepatu, akhirnya terjadi pelanggaran tersebut begitu Bu. Oke, jadi yang saya pahami bahwa justru anak-anak ini yang laki-laki satu kelas ya Bu ya, yang melakukan pelanggaran disiplin begitu ya Bu Mariani ya. Oke, kira-kira nih Bu Mariani, menurut Bu Mariani, pelanggaran-pelanggaran itu kok bisa terjadi? Pelanggaran-pelanggaran itu? Iya Bu, jadi begini Bu, mereka ini kenapa kok kurang disiplin? Mungkin dari rumah juga itu ada masalah Bu, karena apa? Perhatian orang tua itu kurang gitu. Jadi di lingkungan kita ini orang tua kan kalau pagi sampai sore itu sawah Bu. Nah akhirnya mereka itu kedisiplinannya di rumah kurang gitu. Jadi kebawa ke sekolah, karena di sekolah juga dari jam 7 sampai jam 12. Jadi mereka kita terapkan disiplin, keyakinan kelas, tetapi mereka selalu melanggarnya terus karena nggak ada dukungan dari orang tua itu tadi, nggak ada umpan balik lah ya dari sekolah atau dengan orang tua begitu. Oke, kalau yang saya pahami Bu ya, bahwa di sekolah itu sebenarnya sudah diterapkan kedisiplinan, tetapi justru dari dalam rumah mereka sendiri
sendiri karena berbagai macam kesibukan orang tua begitu ya Bu Mariani, sehingga anak-anak itu di rumah kurang disiplin karena kebiasaan di dalam lingkungan keluarganya sendiri tidak menerapkan disiplin itu begitu ya Bu Mariani ya. Betul. Oke. Harapan Bu Mariani nih melihat situasi seperti itu yang Ibu lihat gimana nih? Saya sih pengennya Bu, anak-anak ini selalu bisa menjaga keyakinan kelas tadi dengan cara kerjasama dengan orang tua gitu kan. Nanti akan saya panggil Bu orang tuanya supaya mereka juga bisa diajak untuk mengawasi anak-anak tersebut gitu, supaya anak ini kalau di sekolah sudah meyakini keyakinan kelas di rumah itu bisa diterapkan gitu, dengan cara orang tuanya juga ikut memperhatikan. Oke Bu Mani, jadi Bu Mani pengen juga tuh orang tuanya ikut andil ya dalam menerapkan disiplin itu gitu. Oke, disiplin yang Ibu harapkan Ibu dari murid-murid Ibu dengan menerapkan keyakinan kelas itu, disiplin yang seperti apa Bu Mariani? Ya pertama Bu, mereka itu bisa menghargai apa yang sudah mereka sepakati gitu ya Bu. Yang kedua, bisa menghormati gurunya gitu, karena itu keyakinan kelas itu kan sudah dibuat dengan gurunya gitu kan. Jadi maksudnya anak dengan guru karena ada keyakinan kelas gitu. Jadi mereka biar tidak melanggar lagi dan bisa lebih menghargai sesuatu yang sudah disepakati gitu. Baik, berarti ini ya Bu yang saya pahami bahwa Ibu ingin bahwa anak-anak ini disiplin dalam hal saling menghormati gitu ya. Atau mungkin ada yang lain mungkin Bu, disiplin apalagi yang ingin Ibu harapkan begitu? Disiplinnya seperti apa tuh selain menghormati tadi? Begini Bu, jadi mereka ini kan kelas 5 ya. Kalau mereka itu melanggar disiplin, pasti adik-adiknya itu ikut gitu kan. Ikut karena apa? Mereka kan sudah memberikan contoh yang negatif gitu kan. Nah, tetapi kalau mereka bisa memberikan contoh yang positif, tentunya di kelasnya itu akan mengikuti juga peraturan yang sudah mereka buat gitu kan, beri contoh yang positif gitu. Tetapi dengan hal ini juga Bu, saya juga berharap guru-guru yang lain juga memberikan contoh yang positif juga kepada mereka gitu. Oke, berarti begini ya Bu yang saya bisa tangkap ya, bahwa Bu Mariani itu berharap bahwa murid-murid itu selain bisa saling menghormati, kemudian bisa menjadi contoh begitu ya Bu ya, termasuk juga dengan guru-gurunya ya, bisa menjadi contoh atau teladan begitu ya Bu Mariani ya, sehingga penerapan keyakinan kelas tadi bisa berjalan dengan baik begitu ya Bu Mariani ya. Oke, Bu Mariani, kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan nih untuk bisa mewujudkan harapan Ibu tadi? Tentunya Bu, dukungan dari Ibu dulu ya. Yang pertama karena Ibu sebagai kepala sekolah, terus kedua dari teman-teman sejawat, yang ketiga itu dari dukungan dari orang tua, dan tentunya dari anak-anak tersebut Bu ya, biar semuanya bisa direncanakan dengan baik gitu. Jadi Ibu mengharapkan mendapatkan dukungan dari saya, kemudian dari rekan sejawat, dan dapat dukungan juga dari orang tua mereka, begitu ya Bu Mariani? Kira-kira Bu Mariani, untuk Ibu bisa mendapatkan dukungan itu, apa nih yang bisa Ibu lakukan nih untuk bisa mendapatkan dukungan itu? Apa nih yang bisa Ibu lakukan kira-kira? Tentu saja dengan cara kerjasama Bu, atau berkolaborasi ya dengan pihak sekolah dan memanggil orang tua dengan cara mereka kan banyak nih Bu. Nah, mau saya bagi Bu. Jadi tiap hari itu dibagi 3 hari. Jadi
wali muridnya itu ada 10 orang, jadi dibagi 3 hari, biar kita lebih dekat gitu ya Bu ya, lebih dekat dengan wali murid, dengan kita ngobrol dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain gitu, biar efektif gitu loh Bu. Oke, berarti ini ya Bu ya yang saya bisa pahami ya, Ibu ingin ada waktu tertentu untuk ngobrol bareng nih gitu ya, dengan wali murid, kemudian dengan saya, dengan rekan sejawat. Kira-kira Bu, di sela-sela ngobrol yang Ibu harapkan itu tuh, bagaimana tuh Ibu bisa mewujudkannya? Itu kan Ibu sampaikan tuh tadi ya, bisa dalam 3 hari ya, 3 hari sekali begitu ya Bu Mariani. Kira-kira dalam sela-sela waktu 3 hari itu, apakah orang tua murid dan rekan sejawat ini akan welcome gitu? Kira-kira bagaimana itu? Ya, asalkan sih mudah-mudahan bisa Bu ya, karena semua terwujud itu bisa karena kita bisa bekerja sama dengan baik gitu Bu ya. Karena apa? Seorang guru tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari yang lain Bu gitu. Jadi Ibu mengharapkan bisa saling berkolaborasi ya. Oke Bu Mariani, selain tadi tuh Bu, Ibu ingin menciptakan ruang untuk ngobrol bersama, kira-kira apakah ada hal lain yang bisa Ibu lakukan tuh selain itu untuk mendapatkan dukungan dari saya dan rekan-rekan serta orang tua? Tentunya Bu, kita sebenarnya ada hal lain ya, tetapi mungkin ada kendala juga begitu Bu, karena mewujudkan keyakinan kelas saja masih susah gitu ya Bu ya. Susah banget gitu, namanya anak-anak itu karena di lingkungan kita orang tuanya juga banyak yang buta huruf gitu Bu. Jadi kita mau mewujudkannya itu seperti apa, mungkin kedepannya nanti lah Bu, kita lihat dulu yang ini dulu, rencana kita berhasil ya bersyukur gitu Bu, jadi tidak kita lanjutkan nanti lagi gitu. Oke, berarti sementara mungkin Ibu akan menerapkan dulu ruang ngobrol ya, iya, dengan saya, mungkin dengan rekan sejawat dan dengan orang tua tentunya begitu ya Bu Mariani. Bu Mariani, kira-kira nih Ibu kapan nih mau ngobrol bareng saya dan wali muridnya? Bu, rencana itu minggu depan Bu. Minggu depan mau saya panggil orang tuanya untuk ngobrol santai, bergantian. Minggu depannya itu hari apa tuh? Saya kasih waktu itu kan, kalau hari Senin itu kan sarang Bu, jadi kan kita nggak mungkin ya waktunya tercipta gitu kan. Mungkin hari Rabu, terus kita hari Jumat, terus hari Rabu depannya lagi begitu. Oke, berarti Ibu akan lakukan selama 1 minggu itu 2 kali ya Bu, di minggu depan ya, di hari Rabu dan hari Jumat ya. Oke Bu Mariani, kira-kira Bu Mariani untuk melakukan itu Ibu butuh bantuan siapa aja tuh selain saya dan tadi orang tua, atau mungkin ada membutuhkan bantuan siapa untuk mewujudkan ini gitu Bu? Saya sih pengennya Bu kerjasama nih ya, selain dari orang tua dan ibu ataupun guru, saya pengen kerjasama dengan komite Bu. Karena komite itu kan yang ketuanya wali murid gitu. Jadi kedisiplinan ini biar tidak hanya di kelas 5, jadi diterapkan di semua kelas begitu. Ya, berarti Ibu ingin kerjasama juga dengan komite ya Bu ya. Oke Bu Mariani, kira-kira Bu Mariani, untuk memastikan rencana Ibu untuk ngobrol bareng tuh bisa terlaksana seperti apa? Tentunya dengan tadi itu Bu, mewujudkan yang saya inginkan tadi Bu. Misalnya ngobrol dengan ibu, memanggil wali murid dan komite dan teman-teman sejawat gitu. Oke,
jadi Ibu bisa memastikan ya hal ini bisa berjalan ya. Gitu. Oke Bu Mariani, kira-kira Bu Mariani sampai pada titik ini apa nih yang bisa Ibu dapat nih dari percakapan kita dari tadi nih Bu Mariani? Oh, saya sangat senang Ibu ya. Saya tuh bisa mengeluarkan unek-unek saya gitu Bu kepada Ibu gitu kan. Saya bisa yang tadinya apa nih yang harus saya lakukan gitu kan, apa bisa gitu, ternyata setelah saya ngobrol dengan Ibu saya menjadi lebih percaya diri gitu Bu, percaya diri dan mudah-mudahan bisa mewujudkan itu semua gitu. Oke, semangat ya Bu Mariani ya. Saya senang sekali loh Bu Mariani bisa ngobrol dengan Bu Mariani seperti ini. Akhirnya saya juga lebih tahu kan apa yang selama ini menjadi kendala Ibu. Akhirnya kita bisa ngobrol seperti ini, bisa sama-sama sharing ya Bu ya. Bu Mariani, kira-kira ada lain nggak yang ingin diobrolin lagi nih? Sebenarnya banyak Bu, tetapi ya nanti ya Bu ya kita ada lain waktu aja ngobrolnya gitu, karena saya masih ada tugas yang lain gitu Bu. Jadi kita sambung nanti lagi gitu, kita ngobrol santai seperti ini gitu. Oke Bu Mariani, jadi cukup ini aja yang diobrolin sama saya hari ini ya Bu Mariani. Saya sudah nggak sabar juga nih Bu nanti dengar cerita Ibu selanjutnya setelah hasil ngobrol santainya, kemudian apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan-obrolan santai itu untuk bagaimana Ibu menerapkan disiplin itu gitu ya Bu Mariani ya. Oke Bu Mariani, mungkin obrolan ini saya anggap sebagai sharing ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa mendapatkan apa yang Ibu harapkan nanti ketika sudah melaksanakan ngobrol santai dengan rekan dan komunitas serta guru-guru wali murid dan murid yang lain. Gitu ya Bu Mariani ya. Oke Bu Mariani, mungkin kalau tidak ada yang ingin Ibu sampaikan lagi, saya terima kasih banyak loh Ibu mau cerita dengan saya. Begitu ya Bu Mariani. Ya, sama-sama. Ibu Mariani, terima kasih banyak Ibu. Ya, selamat sore. Juga terima kasih waktunya. Iya, sama-sama Bu Mariani. Terima kasih Ibu Mariani dan Ibu Eka. Demikian tadi praktik coaching yang sudah kita lalui bersama. Saya selaku observer mengamati proses pelaksanaan coaching ini sudah cukup baik. Tahapan-tahapan alur tirtanya pun sudah dilakukan. Tentu untuk menuju kesempurnaan itu adalah harus terus kita berlatih ya. Itu saja mungkin kami dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan. Demikian proses coaching pada kesempatan ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ekawati. Saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempraktekkan praktik coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kegiatan ini akan direkam untuk memenuhi tugas tersebut. Pada kesempatan hari ini, ada Ibu Mariani sebagai coach dan ada Bapak Edi Humaydi sebagai coach. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama, seorang coach harus hadir sepenuhnya pada saat coaching. Kemudian, seorang coach juga harus mendengar dengan aktif. Kemudian, seorang coach juga harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi, selama proses coaching, seorang coach harus menguasai 3 kompetensi itu. Jadi, kepada Ibu Mariani untuk bisa menerapkan kompetensi tersebut dan menggunakan alur kita dalam praktik. Silakan Ibu dimulai.
Selamat sore Bu Mariani. Selamat sore Pak Edi. Bu Mariani, boleh nggak saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Mariani? Boleh Pak, gimana kabarnya Pak ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Gimana Bu Mariani? Dalam pertemuan ini pada sore ini apa nih Pak yang mau diobrolkan? Iya nih Bu Mariani, Ibu nggak sibuk ya? Enggak Pak. Baik, makasih Bu. Jadi begini Bu, saya mendapatkan ya, mengalami suatu permasalahan yang ini selalu terulang-ulang, dan ini bukan hanya sekali dua kali kaitannya dengan proses kegiatan upacara ini Bu. Oh jadi yang saya paham ini Pak Edi ada masalah gitu. Betul, ya Ibu. ibaratnya ya, masalah anak-anak ini Pak ya, masalah Betul, Ibu. upacara gimana Pak? Jadi, Apa yang mau diceritakan Pak? Jadi begini Bu, jadi tentu kita di setiap sekolahan itu kan pasti melaksanakan kegiatan upacara Bu ya. Jadi anak-anak saya ini kan mungkin bisa dikatakan anak-anak yang sudah beranjak dewasa nih Bu ya. Jadi saya sangat kesulitan ketika akan mempersiapkan anak-anak itu untuk lebih cepat tertib, lebih cepat baris, dan kita lebih cepat mulai upacaranya gitu. Dan ini yang saya alami Bu, bahwa anak-anak saya ini sangat sulit untuk diatur untuk baris berbaris gitu. Jadi inilah permasalahan yang saya alami selama ini. Makanya saya mau cerita dengan Ibu, mudah-mudahan saya menemukan jawaban ini, apa yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Jadi yang saya pahami Pak Edi lagi ada kendala untuk menertibkan anak-anak begitu ya waktu upacara. Betul Ibu. Dalam baris gitu ya Pak, karena Iya. anak yang susah diatur seperti itu ya. Anak-anak saya ini susah betul diatur Bu. Jadi kalau sudah bel berbunyi itu Bu, jadi kalau nggak segera digiring itu sulit sekali. Jadi kesadarannya itu sangat minim gitu untuk segera baris gitu. Nah ini yang menjadi permasalahan saya selama ini. Oh iya Pak Edi, untuk situasinya saat ini nih seperti apa gitu anak-anak ini? Nah itulah Bu, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika bel berbunyi untuk upacara itu mestinya kan harapannya kan anak-anak itu segera menuju ke lapangan, baris dengan cepat, dengan kesadaran dan tanggung jawabnya masing-masing. Tapi ini sulit terlaksana. Entah masalahnya di mana, bahwa segala hal juga sudah pernah saya lakukan gitu kan, kerjasama dengan OSIS juga sudah pernah saya lakukan Bu. Tapi ya itulah Bu, ini yang membuat saya selama ini belum menemukan jawabannya. Apa mestinya solusi yang harus saya ambil gitu Bu. Jadi yang saya paham ini Pak Edi ini sangat kesulitan Kesulitan sekali sekali. ya, terus sudah berbagai cara gitu ya, masih belum mendapatkan solusi seperti itu kan. Kira-kira apa nih Pak yang bisa dilakukan Pak Edi? Ya, jadi anak-anak saya ini kan murid-murid SMK, rata-rata laki-laki, dan kebanyakan ini kelas 12 ini Bu. Dan kebetulan kan siswa saya kan sudah melibatkan siswa OSIS Bu ya. Jadi siswa OSIS saya ini kan kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan yang mau diatur ini kan kelas 12. Jadi ada sedikit sungkan lah ya adik-adiknya ini untuk mengatur kakak kelasnya. Nah, jadi hal itulah yang sulit saya lakukan. Mungkin ada hal yang mesti dilakukan cara lain mungkin Bu ya. Jadi sampai saat ini saya belum menemukan itu. Jadi yang saya paham ini Pak Edi ini sudah berusaha gitu ya, terus menemukan yang diatur ini kan anak-anaknya kelas 12 seperti itu ya. Ternyata
mereka kan lebih tinggi, Iya, lebih apa namanya senior. kelasnya lebih senior gitu. Jadi adik-adik kelasnya ini mau mengaturnya kan susah gitu. Apa caranya gitu kan, mau nanti dimarah atau kayak mana, tersinggung seperti itu ya Pak ya, anak-anak namanya anak-anak gitu ya. Nah dari hal tersebut Pak, yang mana Pak yang bisa dilakukan oleh Pak Edi gitu? Iya. Jadi Rencananya gitu. pertama kan saya sudah pernah melakukan kerjasama dengan siswa OSIS Bu ya. Iya. Mungkin ada cara lain yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah saya harus kerjasama dengan wali kelasnya. Jadi mungkin saya akan libatkan wali kelas, tapi tentunya untuk melibatkan wali kelas itu harus ada izin dengan kepala sekolah dulu. Jadi saya harus ada komunikasi dulu dengan kepala sekolah, apa permasalahan yang saya alami dalam menghadapi kegiatan upacara. Nah seperti itu. Oh jadi menurut pemahaman saya Pak Edi ini mau memanggil apa namanya kerjasama dengan wali kelasnya seperti itu ya, biar bisa berkomunikasi dengan baik mengenai anak-anak gitu ya. Ada nggak Pak hal lain yang selain memanggil wali kelas gitu, Ya. ada hal lain nggak yang kita lakukan? Jadi rencana saya itu saya akan komunikasi dulu dengan kepala sekolah, ya akan menyampaikan permasalahan yang terjadi ketika dalam mempersiapkan proses upacara. Yang pasti akan saya sampaikan, kita akan membuat suatu aturan, diantaranya mungkin melibatkan wali kelas. Jadi saya akan menyampaikan dengan pimpinan untuk menyiapkan suatu waktu pertemuan lah, forum lah ya, atau rapat lah ya dengan wali kelas terkait dengan permasalahan bagaimana kita sama-sama mengatur siswa kita masing-masing atau siswa kita supaya pada saat upacara itu on time, bel berbunyi, semuanya ikut membantu, siswa baris tepat waktu, dan setelah upacara pun kita bisa langsung proses pembelajaran. Karena selama ini kan yang terjadi lama dalam mengatur proses penertiban siswa akhirnya molor. Nah itu. Jadi nanti saya akan bekerja sama dengan wali kelas, kemudian nanti saya akan komunikasikan dengan pimpinan mengenai rencana saya ini. Baik Pak Edi, tadi Pak Edi yang saya tangkap sih begini ya, Pak Edi mau apa namanya minta untuk membuat menentukan waktu lah ya, waktu betul. untuk apa namanya rapat gitu kan. Nah setelah itu siapa tahu nanti bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu ya Pak. Kapan kira-kira Pak mau dilakukannya? Secepatnya Bu, secepatnya sebelum mengakhiri kegiatan proses pembelajaran semester ini, tentu untuk mempersiapkan proses pembelajaran di semester berikutnya kita harus siapkan dari lebih dini ya. Jadi tahapan-tahapan yang harus saya lakukan itu adalah komunikasi terlebih dahulu dengan pimpinan, dengan kepala sekolah, baru nanti kita akan lakukan rencana selanjutnya. Pak Edi, yang saya pahami sih Pak Edi mau bekerja mau ngobrol dulu lah ya dengan kepala sekolah gitu kan, bisa menentukan caranya atau yang terbaik lah untuk anak-anak itu ya, dengan dewan guru atau wali kelasnya gitu kan. Nah ada yang selain kepala sekolah dan wali kelas, ada nggak Pak yang perlu untuk membantu Pak? Ada Bu. Yang pasti saya akan melibatkan tim saya Bu. Dalam kesiswaan itu kan ada tim kesiswaan, dan tidak lupa juga saya akan melibatkan guru BK. Guru BK nanti akan saya libatkan untuk bersama-sama bagaimana kita menertibkan siswa supaya dalam hal ini adalah kegiatan upacara, supaya kegiatan upacara itu tertib, tepat waktu, on time. Nah itu yang ingin saya harapkan Bu. Jadi selain itu juga ada hal lain juga Bu sebenarnya Bu. Ada hal lain juga. Itu yang saya sampaikan tadi itu adalah dari sisi kita sebagai guru. Dan nanti juga ada hal lain yang akan kita bangun motivasinya dari siswa juga. Karena menurut saya kalau hanya dari sisi kita
ya mungkin tidak atau kurang maksimal, tetapi perlu juga kita lakukan adalah membangun motivasi dari siswa itu sendiri, begitu Bu. Jadi nanti akan terus kita libatkan siswa, membangun kesadarannya, rasa tanggung jawabnya, kemandirian. Pak Edi, kira-kira ini ada yang mau dibicarakan lagi atau tidak, atau ada yang mau diobrolkan lagi setelah kita Pak Edi merencanakan, ada nggak ke depannya? Yang pasti mungkin cukup Bu ya. Jadi yang pasti dari pihak Dewan dulu, saya misalkan yang bertanggung jawab dalam hal ini akan bekerja sama dengan Bapak Ibu Dewan dulu dan staf manajemen, dan juga hal lain tidak saya lupakan adalah membangun kesadaran siswa, membangun tanggung jawab siswa, kemandirian dari siswa. Jadi bisa kita simpulkan adalah untuk membangun motivasi dari siswa itu sendiri. Sebagaimana yang menjadi tujuan kita bersama adalah mewujudkan siswa yang berkarakter menuju profil pelajar Pancasila. Itu Bu, menurut saya. Luar biasa ya Pak Edi ya. Saya tunggu rencana Pak Edi, aksi nyatanya seperti apa nanti. Terus rencana ke depan itu saya tunggu benar Pak Edi ya. Baik Ibu, saya akan konfirmasi ulang kepada Ibu, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu ini. Sama-sama Pak Edi, saya juga ucapkan terima kasih karena Pak Edi sudah mau sharing dan ngobrol santai dengan saya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Edi inginkan, rencanakan tercapai dan anak-anak menjadi anak yang mandiri dan berkarakter. Amin. Dan percaya diri. Amin Pak. Ibu. Terima kasih Ibu. Saya mohon pamit Bu ya. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi praktik coaching yang sudah dibawakan oleh Ibu Mariani dengan Bapak Edi Humaydi. Kemudian di sini saya sebagai observer ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam pelaksanaan teknik coaching yang sudah dilakukan oleh coach, mungkin Ibu Mariani bisa menggali lebih lagi kemampuan-kemampuannya dalam kompetensi coachingnya, seperti membuat pertanyaan yang berbobot untuk menuntut si coach menemukan kembali solusi yang ingin dicapai dalam coaching itu sendiri. Kemudian memang tidak mudah ya Bu Mariani untuk bisa melakukan coaching dengan alutsista, tetapi tadi yang sudah Ibu lakukan itu tahapannya sudah Ibu lalui dengan baik. Mungkin Ibu hanya perlu menggali kembali potensi-potensi yang Ibu miliki sehingga Ibu bisa lebih mantap lagi menuntun seorang coach menemukan solusi dari permasalahan. Oke, mungkin itu saja dari saya sebagai observer. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri praktik coaching kita pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kami CGP Kabupaten Lampung Selatan Angkatan 6 akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual dalam praktek coaching. Saya sebagai observer Mariani dan ditemani rekan saya Edi Humaydi sebagai coach, dan saya Ekawati sebagai coach. Sebelum praktek coaching dimulai, saya akan menyampaikan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. 1. Kehadiran penuh. 2. Mendengarkan aktif. 3. Membuat pertanyaan berbobot. Selanjutnya mari kita mulai acara ini. Kepada Pak Edi Humaydi, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Mariani selaku observer. Saya persilakan kepada coach. Terima kasih Pak Edi. Mungkin bisa kita mulai ya Pak ya. Siap. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Bu Eka, gimana? Apa kabar Bu Eka? Kabar baik Pak Edi. Dan
mengganggu waktunya nggak ini Pak Edi? Enggak, Bu Eka, santai kebetulan ada jam kosong. Gimana nih Bu Eka? Bisa nggak ganggu ya Pak ya? Enggak. Pengen ada yang ceritain sih Pak sebenarnya sama Pak Edi. Ada beberapa hal lah yang sepertinya kok mengganggu pikiran saya gitu Pak Edi. Begitu. Apa nih kira-kira yang pengen Ibu omongin? Jadi saya itu melihat murid-murid saya tuh ya Pak Edi, di kelas saya tuh sekarang sudah mulai tidak kondusif gitu, dalam arti tidak disiplin, kemudian anak-anak ini mulai kurang sopan santun, kemudian anak-anak juga sering melanggar gitu di sekolah gitu, melanggar peraturan di sekolah, seperti itu Pak Edi. Oh, jadi Ibu merasa bahwa murid-murid Ibu itu kurang kondusif saat ini Bu ya? Iya. Kurang disiplin, kemudian banyak melanggar tata tertib, kemudian juga sopan santun juga itu banyak yang dilanggar Bu ya? Iya Pak Edi, seperti itulah Pak Edi yang ada di dalam kelas saya Pak Edi. Oh gitu Bu. Jadi apa nih obrolan yang ingin didapat dari Ibu? Kalau saya sih pengennya ya Pak Edi ya, saya bisa menemukan sesuatu yang bisa mendisiplinkan murid saya gitu Pak Edi, yang bisa membuat murid saya itu menjadi lebih disiplin lah yang pasti ya, kemudian lebih menaati aturan dan lebih sopan tentunya Pak Edi. Bu ya, jadi Ibu berharap murid-murid itu lebih disiplin, Iya. taat aturan, kemudian 5S nya juga Bu ya. Iya Pak Iya. Edi. Jadi menurut Ibu sendiri apa nih yang Ibu pahami tentang disiplin, tata tertib, kemudian sopan santun dan seterusnya itu? Kalau yang saya pahami ya Pak Edi, ketika anak-anak masih sering datang lambat, itu ya berarti kan belum disiplin dengan baik. Kemudian masih ada murid-murid yang sering membolos, itu yang melanggar peraturan sekolah Pak Edi. Kemudian murid-murid saya itu terkadang juga cuek gitu Pak Edi, ketika ketemu dengan gurunya gitu Pak Edi kan, di luar jam pelajaran itu jangankan mau bertegur sapa gitu. Jadi anak-anak ini ketemu ya ketemu saja lewat begitu saja, jadi tidak ada sopan santun gitu. Jangankan sampai bertegur, sapa salam gitu. Kadang-kadang melihat saja tidak gitu. Jadi seperti sudahlah lewat saja begitu Pak Edi, situasi yang ada di. Oh itu, jadi itu situasi yang Ibu rasakan saat ini Bu ya? Iya Pak Kalau Edi. menurut Ibu nih dari berbagai permasalahan yang Ibu rasakan ini, kira-kira menurut Ibu apa nih yang menyebabkan anak-anak kita yang seperti ini? Kalau yang saya lihat ya Pak Edi, mungkin sih bisa jadi karena selama ini tidak ada aturan yang jelas gitu Pak Edi yang digunakan di sekolah gitu, yang benar-benar diterapkan dengan baik gitu, yang benar konsisten digunakan sehingga anak-anak ini jelas penanganannya ketika mereka itu melakukan berbagai macam pelanggaran. Mungkin itu sih Pak Edi ya. Jadi mereka merasa oh ketika saya melakukan pelanggaran cuman begini aja nih, tidak ada tindakan yang membuat saya akhirnya menyadari nih kesalahan saya. Mungkin seperti itu sih Pak Edi yang saya lihat ya. Anak-anak ini jadi semakin menyepelekan gitu. Jadi merasa bahwa atau nanti kalau saya melakukan itu juga tidak ada sesuatu yang dilakukan tuh terhadap saya. Kalau saya sih tidak seperti itu sih Pak Edi. Oh iya. Jadi kalau saya simpulkan Bu ya, jadi ada kelonggaran aturan di situ Bu ya. Iya. Ada aturan yang tidak tegas lah di situ ya. Iya. Menurut Ibu nih, aturan yang seperti apa sebaiknya? Kalau saya sih ya Pak Edi, saya sih pengennya itu aturan yang benar-benar bisa mengikat murid-murid saya, yang bisa membuat mereka itu memiliki kesadaran gitu loh. Mereka itu memiliki kesadaran terhadap kesalahan mereka dan mereka bisa mencari solusinya sendiri gitu. Artinya mereka itu dewasa ya dalam berpikir. Artinya ketika saya melakukan pelanggaran nih, berarti saya harus menerima konsekuensinya dong gitu. Saya
Saya sih pengennya seperti itu Pak Edi. Jadi ibu punya rencana ke arah sana, ada sebuah aturan yang betul-betul itu keluar dari siswa kita, gitu Bu ya? Iya Pak. Kira-kira nih Bu, apa nih yang akan ibu lakukan? Saya Pak Edi pengennya sih buat peraturan ya di kelas-kelas itu gitu Pak Edi. Jadi masing-masing kelas itu punya seperti keyakinan kelas gitu Pak Edi ya gitu. Jadi yang aturan itu memang dibuat saya dengan murid saya gitu, sehingga semua aturan yang muncul itu memang dari ide-ide anak-anak gitu, dari ide-ide murid-murid saya, sehingga mereka sendiri yang membuat aturan untuk mereka sendiri, dan mereka sendiri yang tahu nih ketika saya melakukan pelanggaran ini berarti apa tuh konsekuensinya gitu, apa tuh yang harus saya lakukan. Begitu sih Pak Edi, saya pengennya. Oh gitu. Jadi kalau saya tangkap pembicaraan itu akan membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Bu ya? Iya Pak Edi. Kira-kira ada ide lain nggak Bu? Ide lain mungkin saya akan bekerjasama dengan guru BK menurutnya Pak Edi ya, untuk bisa lebih mendisiplinkan guru tadi. Artinya saya ingin di BK juga punya aturan yang jelas yang memang benar diterapkan dengan konsisten, begitu sih Pak Edi. Betul, jadi ibu akan melibatkan guru BK. Iya Pak Edi. Terus dari dua hal tadi Bu, kira-kira yang mana nih yang ada kemungkinan yang ibu akan ambil? Kalau saat ini sih ya Pak Edi, mungkin saya akan buat keyakinan kelas dulu kali ya Pak Edi ya, karena saya rasa sih itu lebih efektif karena dibuat oleh siswa itu sendiri dan memang dimulai dari kelas dulu gitu. Saya rasa anak-anak itu pasti akan lebih menghargai hal yang mereka buat gitu sih Pak Edi. Jadi ibu akan melakukan pilihan membuat suatu keyakinan kelas ya. Iya. Karena kalau setahu saya bahwa keyakinan kelas itu adalah ini betul-betul kita mengharapkan siswa itu mampu bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Iya. Kira begitu Bu ya. Iya. Kapan nih Bu kira-kira ibu akan mulai lakukan? Mungkin saya akan mulai membuat keyakinan kelas ya Pak Edi dalam waktu ya 3 sampai 4 hari ke depan lah Pak Edi. Saya akan memulai membuat keyakinan kelas. Oh gitu Bu ya. Jadi sebentar lagi ya. Iya. Akan ibu lakukan. Kira-kira nih Bu, saya agak sedikit belum menguji atau melihat sejauh mana sih kira-kira keyakinan kelas itu nanti dampaknya untuk permasalahan yang ibu alami saat ini gitu. Kalau saya melihatnya ya Pak Edi ya, itu akan lebih efektif sih ya, karena memang diawali dari ide anak, kemudian melihat kebutuhan di dalam kelas itu sendiri, situasi yang seperti apa yang mereka inginkan, kemudian saya sih berharapnya justru keyakinan kelas itu muncul dari ide-ide anak-anak yang selama ini melakukan pelanggaran, sehingga anak-anak yang sering melakukan pelanggaran itu ketika nanti mereka akan melakukan pelanggaran, mungkin mereka akan berpikir kembali tuh bahwa saya kan sudah membuat aturan gitu, jadi kan mungkin akan lebih merasa malu ketika pelanggarnya gitu supaya. Jadi kalau saya bisa tangkap bahwa membuat keyakinan kelas itu adalah kita membangun motivasi intrinsiknya siswa Bu ya. Iya. Seperti itu Bu ya. Iya betul Pak Edi. Ada lagi nggak kira-kira hal yang perlu ibu libatkan selain BK misalnya? Mungkin saya membutuhkan bantuan dari guru-guru yang lain tentunya Pak Edi ya, dari guru-guru yang ada di sekolah saya, karena ketika itu saya buat, saya pasti membutuhkan dukungan dari rekan-rekan sejawat saya untuk bisa menghormati dan menerapkan juga aturan yang ada di dalam kelas saya, tentunya begitu Pak Edi. Betul Bu. Jadi kolaborasi
kolaborasi di dalam tim itu lebih baik ya Bu ya. Iya. Kira-kira ya Ibu bisa memastikan hal itu bisa berjalan tuh gimana Ibu? Ketika nanti ada terwujud keyakinan kelas dan anak-anak benar-benar menuangkan pemikiran mereka, kemudian anak-anak mulai memiliki perubahan perilaku, begitu Pak Edi, dan aturan itu benar-benar konsisten dijalankan. Jadi saya sih yakin sih ini bisa berjalan Pak Edi apabila masing-masing pihak seperti yang sekolah, kemudian rekan sejawat dan guru BK juga ikut memberikan support, dan saya sendiri konsisten menerapkan itu. Saya rasa sih ini bisa berjalan. Ya. Kalau saya lihat sih Ibu sepertinya sangat yakin Bu ya. Nah apalagi satu saya lihat Ibu percaya diri, kemudian juga punya tim manajemen yang luar biasa, kompak ya Bu ya. Jadi sampai di titik ini kira-kira apa nih yang sudah Ibu dapat dari percakapan ini? Kalau yang saya dapat ya tadi dari percakapan kita, saya memang lebih percaya diri ya Pak Edi. Artinya saya lebih yakin lagi nih akan membuat itu untuk memberikan perubahan sikap terhadap diri saya tentunya, dan saya merasa lebih lega. Akhirnya saya bisa ngobrol seperti ini nih dengan Pak Edi. Akhirnya saya punya penguat gitu, punya rekan yang mengerti permasalahan saya, dan saya juga akhirnya bisa merasa lebih optimis bahwa apa yang saya terapkan itu ternyata bisa diapresiasi oleh rekan-rekan saya, salah satunya seperti Pak Edi yang sudah dari tadi mendengarkan saya gitu Pak Edi. Baik Ibu, terima kasih. Saya rasa dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa melihat bahwa Ibu bisa, Ibu optimis dan Ibu percaya diri untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Saya yakin itu bisa Bu. Terima kasih banyak loh Pak Edi. Sama-sama. Saya inginnya Pak Edi tetap membantu saya ya Pak Edi ya dalam teman-teman saya bisa sharing seperti inilah ya Pak Edi ya. Dan terima kasih banyak loh Pak, ini sudah mau mendengarkan cerita saya begitu ya Pak Edi ya. Sama-sama Ibu. Kapan saja kalau Ibu bisa mau meminta pertolongan dari saya, bantuan dari saya siap loh. Begitu juga nanti sebaliknya, bisa jadi saya yang akan minta bantuan kepada Ibu Bu Eka. Oke Gitu. Pak Edi, terima kasih banyak ya Pak Sama-sama. ya. Mohon maaf loh, ini saya Wah, nggak apa-apa, Bu, santai aja. ngeladenin Bapak nih. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya Pak Edi. Oke Pak Edi, saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih Baik. banyak. Sama-sama atas Bu. waktunya. Demikianlah praktek coaching yang kami lakukan. Saya sebagai observer menilai sangat bagus, dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach dan coach itu udah nanti lupa namanya. Enggak. Saya sebagai observer menilai sangat bagus, dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach dan coach sudah memenuhi alur kita. Demikianlah, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih, Bu Terima Maria. kasih Bu Eka.